Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Restorasi Makassar. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Bapa, karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami dalam ibadah kami Tuhan, lalu ibadah online ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sama, Engkau Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Dan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun ya Tuhan mereka berada di rumah masing-masing, kami percaya hadirat Tuhan, urapan Tuhan dan berkat Tuhan melimpah atas kami semua ya Tuhan. Biar Tuhan dalam ibadah kami Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Dan naikkan pujian, aku bersyukur.
Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, hanya anugerah-Mu ya Tuhan, kami bisa hidup sampai sekarang ya Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, anugerah-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau Bapa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami mau memuji-muji Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita memuji Tuhan, kasih Allah yang melingkupi saudara dan saya. Tanpa kasih Allah kita tidak bisa hidup. Yesus mengangkat aku dan menghibur hati.
pujian mujizat masih ada. Yesus, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kita lagi cerita. Yesus, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau ajaib bagiku. Yesus, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak
Shalom. Saatnya kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Walaupun kita masih berada di rumah-rumah, kita bersyukur bahwa gereja mula-mula di dalam Alkitab, saudara-saudara, itu dari rumah ke rumah setiap hari. Mereka melakukan perjamuan setiap hari. Selain perjamuan kudus, saudara-saudara, anggur dan roti, mereka juga memecah makan roti, dalam arti mereka makan bersama setiap hari dari rumah ke rumah. Dan hanya di hari-hari tertentu, saudara-saudara, yaitu pada hari Sabat, mereka berada di bait Allah untuk beribadah, saudara-saudara. Kita bersyukur bahwa apa yang pernah terjadi dulu, walaupun sekarang ini terjadi, toh tidak ada perbedaan. Kita menyembah Tuhan dimanapun, saudara-saudara, Allah hadir dalam kehidupan ini. Bukan berarti berada di dalam perkumpulan atau beribadah di dalam gedung gereja itu tidak penting, karena Tuhan pun kalau membuat gerejanya, saudara-saudara, organisasi, dan berada dalam sebuah gedung juga tentu ada maksud-maksud yang baik yang Tuhan rencanakan. Di balik apa yang sedang terjadi di dunia ini, saudara-saudara, kita percaya bahwa segala sesuatu turut bekerja bersama-sama adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya dan yang dipilih, dikasihi oleh Allah. Perenungan kita pada hari ini, saudara-saudara, bersama-sama dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah roh, hikmat, dan wahyu atas kami mengenal Engkau dengan lebih baik dan benar. Dan biarlah mata hati setiap umat-Mu ya Tuhan semakin terbuka ya Bapa untuk melihat apa yang Tuhan karuniakan bagi kami umat-Mu, gereja-Mu ya Tuhan, bahwa betapa dahsyat dan hebatnya kuasa-Mu atas gereja. Dalam nama Yesus kami siap Tuhan untuk firman. Amin. Masa-masa ini, saudara-saudara, dunia yang orang katakan semakin tua, sepertinya masa-masa sulit juga, saudara, itu menjadi semakin besar di depan mata kelihatannya, saudara-saudara. Namun saudara yang saya kasihi, besar kecilnya atau selesai tidaknya sebuah persoalan, cepat atau tidaknya persoalan itu selesai, saudara, tergantung dari perspektif kita melihatnya, saudara. Kita menggunakan apa dalam melihat dan menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Saya teringat dengan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhanlah, saudara, adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita. Firman Tuhanlah yang akan menuntun kita. Segelap sebesar apapun, saudara, segelap apapun di depan kita, belum ketahuan, belum kelihatan, belum bisa diprediksi, saudara-saudara. Dan kita hanya bisa melihat seperti ada gunung yang besar, ada sepertinya banyak hal yang sepertinya bisa lebih menakutkan, saudara-saudara, bagi banyak orang. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kalau kita melihatnya dengan menggunakan kacamata, saudara-saudara, firman Allah, maka kita melihat dari sisi Allah, maka itu, saudara-saudara, akan menjadi berbeda dalam menghadapi dan memandang dan melihatnya. Karena Allah yang hidup dalam kita, Allah yang memilih, Allah yang memanggil kita adalah Allah yang jauh lebih besar dari segala sesuatu yang ada di depan kita, saudara-saudara. Nah, karena itu firman Tuhan kali ini yang saya ambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Bagaimana di sana dikisahkan tentang kisah Daud yang akan berhadapan dengan Goliat, saudara-saudara. Ya, kita tahu, saudara-saudara, bahwa Goliat adalah, dalam kisah di Alkitab ini, Goliat adalah salah seorang tentara Filistin yang begitu besar, yang tingginya melebihi
orang-orang lain, artinya saudara-saudara melebihi tinggi normal yang ada sesungguhnya, saudara-saudara, dan membuat tentara Israel pada masa itu begitu ketakutan. Dan setiap hari pada waktu pagi dan pada waktu petang, Goliat tampil menantang orang Israel, saudara-saudara. Dan kemudian saudara-saudara, orang Israel setiap kali dia muncul ketakutan. Dan itu terjadi selama 40 hari. Setelah 40 hari muncullah Daud di sana untuk menengok kakak-kakaknya, abang-abangnya yang adalah para serdadu yang ada di sana untuk berperang. Dia datang dan mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat, dan itu membuat keberanian Daud muncul di sana, saudara-saudara, dan kemudian mengajukan diri untuk berhadapan dan melawan Goliat. Mari kita lihat, saudara-saudara, ayat yang 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat apa yang membuat kira-kira tentara Israel, saudara-saudara, kocar-kacir ketika mereka melihat Goliat tampil dan menantang bangsa Israel, saudara. Adalah ketika mereka melihatnya, saudara-saudara, dan menantang tentara Israel. Yang menjadi persoalan mereka dikatakan oleh Daud di sini adalah, Daud dalam ayat 32 berkata, "Janganlah seorang menjadi tawar hati." Tawar hati inilah, saudara-saudara, yang menjadi persoalan yang ada di dalam tentara Saul pada waktu itu. Pasukan Saul melihat sosok Goliat yang begitu besar tinggi, lalu kemudian tertutup dengan jubah tembaga dari kepala sampai ke kakinya, saudara-saudara, dengan tombaknya yang begitu panjang dan besar, dengan perisai dan pedang yang begitu panjang, saudara-saudara. Dan itu membuat mereka semua ketakutan. Tawar hatilah bangsa atau tentara Saul, saudara-saudara. Nah, yang menjadi persoalan tawar hati ini, saudara, artinya kehilangan keberanian. Tawar hati artinya tidak lagi ada nafsu di dalamnya, saudara-saudara. Tidak lagi ada gairah di dalam dirinya, saudara, untuk melakukan, untuk melawan. Tidak ada kegembiraan di dalam dirinya lagi, tidak ada satu antusias di dalam dirinya, dan tidak lagi menaruh perhatian yang khusus terhadap perang itu, saudara-saudara. Jadi dia dipenuhi dengan situasi, pikiran, perasaan, emosi, dan seluruh tubuhnya dipengaruhi menjadi begitu lemah, saudara-saudara. Nah, inilah yang juga dikatakan oleh Amsal pasal 24 ayat 10 berkata, "Jika engkau tawar hati,
pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tawar hati. Ini yang berbahaya ketika menghadapi sebuah persoalan. Seringkali belum melakukan sesuatu, saudara-saudara sudah mengeluh duluan, sudah saudara-saudara merasa berat duluan, sudah merasa saudara-saudara sudah hancur duluan. Jadi itu yang disebut tawar hati, kehilangan keberanian, belum mencoba, belum melakukan sesuatu, sudah merasa tidak akan sanggup menghadapi, tidak akan sanggup menjalani kehidupan, tidak akan sanggup saudara menyelesaikan persoalan itu. Nah, inilah yang disebut dengan tawar hati. Dan ini yang membuat tentara Israel tidak bisa berhadapan dengan Goliat, saudara-saudara. Dan akhirnya mereka semua lari dan bersembunyi setiap kali Goliat muncul, saudara-saudara. Nah, di dalam menghadapi persoalan, saudara-saudara, tawar hati begitu berbahaya. Bagaimana, saudara-saudara? Tawar hati seperti saya katakan tadi adalah orang ini sudah meratapi nasib duluan, menggerutu, putus asa, saudara-saudara, dan tidak bisa lagi melihat kesempatan, peluang-peluang yang ada. Kreativitasnya menjadi menurun, saudara-saudara. Ini bahaya dari para tawar hati. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk kita tidak tawar hati ketika menghadapi persoalan. Daud berkata begini, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat itu. Ketika Daud melihatnya, saudara, dia tidak tawar hati, tetapi keberanian justru muncul di dalam diri Daud. Satu kekuatan yang luar biasa mengalir di dalam diri Daud ini bangkit, saudara-saudara. Dan dia berkata bahwa hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wah, luar biasa. Kalau kita tidak tawar hati, saudara-saudara, menghadapi persoalan hidup, maka kita tidak akan ada rasa takut, khawatir, cemas ketika berhadapan dengan persoalan. Raksasa sebesar apapun di depan ini, saudara-saudara, maka tidak ada rasa khawatir, takut, dan juga cemas. Tentunya, saudara-saudara, tawar hati atau keberanian seperti Daud tidak muncul begitu saja. Tetapi ini adalah sebuah karakter yang dibangun di dalam diri Daud juga selama ini. Dia berkata di sini, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang untuk menerkam seekor dari domba dari kawanannya, maka aku akan mengejar, menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian kalau mereka berdiri menyerang aku akan menangkap janggutnya, menghajar dan membunuhnya. Memang secara militer dia tidak pernah berlatih, saudara-saudara. Tetapi Tuhan telah melatih dia sedemikian rupa menghadapi persoalan-persoalan di dalam pekerjaannya itu. Karena itu, saudara-saudara, kalau engkau menghadapi situasi-situasi dalam hidup ini, jangan cepat tawar hati, mengeluh, menggerutu, saudara, meratapi nasib, rasanya dunia sudah runtuh. Hadapi dengan besar hati, saudara-saudara. Hadapi dengan keberanian bahwa roh Tuhan ada pada saudara. Bahwa Tuhan menyertai engkau itu jauh lebih penting, saudara-saudara, dari apapun. Dan karena kita tahu Tuhan beserta dengan kita, saudara-saudara, maka tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu mungkin kalau kita ada bersama dengan Tuhan. Dan inilah keberanian Daud, saudara-saudara. Inilah yang membuat Daud, saudara-saudara, berani menghadapi Goliat. Karena dia terbiasa dalam kehidupannya sehari-hari menyelesaikan semua perkara bersama dengan Tuhan. Di ayat 37 dia berkata demikian, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Jadi saudara-saudara, dia tidak mengandalkan pengalamannya membunuh singa, membunuh dengan beruang dengan kekuatannya.
Tapi saudara-saudara, yang dia andalkan di balik dari semua kemenangan itu adalah Tuhan. Dia terbiasa menyelesaikan persoalan bersama dengan Tuhan. Dan ketika dia menghadapi persoalan yang jauh lebih besar yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya bahwa akan bertemu saudara-saudara, maka itu bukan menjadi persoalan yang besar, saudara-saudara. Karena dia tahu Allah yang besar yang biasa melepaskan dia dari beruang, dari singa itu, saudara-saudara, Allah yang sama akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Karena itu saudara, Allah yang telah menyertai kita di sepanjang tahun 2020, melepaskan kita dari segala serbuan berbagai persoalan akibat dari pandemi, saudara-saudara. Maka banyak persoalan yang menyerbu. Ada banyak persoalan-persoalan saudara-saudara yang datang di bidang ekonomi. Dan akibat dari bidang ekonomi, saudara-saudara, ada banyak sendi-sendi hidup yang kemudian digoncang oleh karena keadaan ekonomi, sendi rumah tangga, kepribadian orang, saudara-saudara. Maka sendi-sendi kehidupan yang lain, saudara, goyang. Semuanya goyang akibat dari mereka. Tapi kita bersyukur, saudara. Kalau kita ada di tahun 2021 dan melewati semua itu, saudara-saudara, bukankah ini sebuah kemurahan Tuhan? Bukankah kita harus belajar bahwa ini penyertaan Tuhan yang nyata di hidup ini? Maka hari-hari ke depan, kalau Allah yang sama yang menyertai kita di masa yang lalu, saudara-saudara, melepaskan kita dari berbagai cakaran virus dan berbagai cakaran-cakaran persoalan ekonomi, persoalan apapun, saudara-saudara, di masa-masa itu, maka saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sama yang menyertai kita di 2021, dan bersama dengan Dia tidak ada perkara yang mustahil. Walau ada yang lebih besar, saudara-saudara, ya, menurut penemuan-penemuan yang ada, menurut para ahli, saudara-saudara, virus ini bermutasi menjadi begitu lebih hebat kelihatannya. Sementara vaksin yang ditemukan adalah vaksin untuk mengatasi virus yang muncul di hari pertama. Sedangkan virus ini sudah bermutasi dan sudah dalam berbagai bentuk-bentuk yang lainnya, bisa jadi itu lebih kuat. Tetapi apakah dia akan lebih kuat daripada Allah? Apakah dia akan lebih kuat daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan maut, yang telah bangkit dari antara orang mati? Allah inilah yang diandalkan oleh Daud, saudara-saudara. Allah inilah yang melepaskan Daud dari cengkraman singa dan beruang. Dan bukankah Allah yang sama yang telah memanggil saudara dan saya? Allah yang menebus engkau dengan harga yang sudah lunas dibayar. Allah itu juga yang sedang menyertai engkau di hari-hari ini dan di hari-hari selanjutnya dalam hidupmu. Karena itu jangan tawar hati. Daud, saudara-saudara, mengajukan diri. Mari kita juga mengajukan diri kita untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bersama Tuhan maka tidak ada perkara yang mustahil. Karena Allah sendiri dikatakan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Ini adalah kebenaran firman Allah buat kita, saudara, yang menjadi ayat pegangan kita di tahun ini, saudara-saudara. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena Allah sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Ya. Di dalam kitab Mazmur dengan jelas diberikan kepada kita, saudara-saudara, bahwa bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri akan berperang bagi kita. Tuhan sendiri akan berada di barisan depan dan yang menutup bagian belakang, barisan belakang kita, dan yang mengelilingi sekeliling kita dan yang menaungi kita dari atas, saudara-saudara. Sehingga tidak ada jalur bagi musuh-musuh untuk bisa menyerang dan mengalahkan anak-anak Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menjadi tawar hati di tengah-tengah situasi apapun yang sedang engkau hadapi. Tetapi saudara-saudara, hadapilah itu bersama dengan Tuhan. Di dalam ayat Mazmur 108 ayat yang ke-14 berkata, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dia sendiri
Benarkah itu adalah kemampuan Daud, saudara? Benarkah itu, saudara-saudara, bahwa batu dan alih-alih Daudlah yang telah membuat saudara-saudara Goliat roboh? Bukan. Daud mengakui di sana bahwa Allah yang melepaskan dia dari cakar beruang dan singa itu, saudara, Allah yang samalah yang akan melepaskan dia dari tangan Goliat. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dia mencoba untuk menggunakan jubah perang, memakainya, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, ternyata itu tidak bisa dia pakai. Lalu kemudian dia tetap memilih apa yang sudah ada pada dia, dan dia memakai itu, saudara. Dan Tuhan menyertai, dan yang terpenting di sini adalah Tuhan menyertai. Ayat 37, kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Kira-kira Tuhan berkata kepada saudara dan saya, "Berjalanlah di tahun ini, dan Tuhan menyertai engkau." Kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan bersama dengan saudara, maka apakah yang mustahil? Siapakah menjadi lawan kita, kata firman Allah? Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada, saudara-saudara, maut sekalipun malaikat-malaikat, tidak ada satupun dari segala kesusahan dunia ini yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Karena itu jangan tawar hati, saudara-saudara, tetapi bersandar kepada Tuhan, sama seperti Daud ini, saudara-saudara. Ketika dia berhadapan dengan Goliat, Goliat mengutuki dia dan berkata kepada Daud bahwa demi Allahnya orang Filistin. Allah orang Filistin, saudara, adalah patung-patung buatan tangan manusia, yang tentunya seharusnya dialah yang menyembah sang pembuatnya, tetapi dia justru disembah oleh para penciptanya. Terbalik, saudara-saudara. Berbeda dengan Allah yang disembah oleh Daud. Maka Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah sang pencipta langit, bumi, laut, segenap isinya. Allah itu juga yang memiliki sang Goliat, mengendalikan Goliat, saudara-saudara. Dan sederhana Daud berkata kepada orang Filistin, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, lembing, tetapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Haleluya. Jadi bukan kemampuan Daud, bukan pengalaman-pengalaman Daud, saudara-saudara, yang sudah nyaman di zonanya dia di sana, dia tinggalkan untuk terbang lebih tinggi, saudara-saudara. Tentulah bagi Daud akan lebih sulit, saudara, karena tidak pernah dilatih jadi tentara. Tiba-tiba dia harus berperang. Itu adalah hal yang tentunya sulit bagi Daud, saudara-saudara. Tetapi kalau dia mengingat kepada Allah dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, maka dia tahu kalau bersama dengan Tuhan, maka ada hal-hal lebih besar yang bisa terjadi di depan. Itu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jangan takut, jangan ragu untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Tinggalkan zona nyamanmu, cara hidupmu yang lama. Kita memasuki new normal, cara hidup yang berbeda untuk ke depan. Tetapi tetap adalah di dalam kekuatan dan berkat-berkat Allah. Karena itu, saudara, percayalah kepada Tuhan, serahkan dirimu senantiasa, andalkan Tuhan, jangan tawar hati. Dia yang sudah menebus engkau, Dia yang sudah membayar hidupmu lunas dengan nyawanya sendiri. Dia yang bangkit dan mengalahkan maut itu. Allah yang sama yang telah menyertai engkau di sepanjang tahun-tahun hidup yang kau lewati di belakang, dan telah membawa saudara berdiri di saat ini tahun 2021 sampai detik ini. Allah itu juga tidak berubah, saudara, menyertai engkau di hari-hari esokmu dan di masa depanmu. Mungkin hari ini, saudara-saudara, Anda seperti mau memulai dari nol. Anda sedang memasuki satu kehidupan yang baru, yang normal, saudara-saudara.
Jangan takut, jangan tawar hati duluan saudara. Jangan meratapi nasibmu menggerutu, jangan putus asa duluan. Jangan saudara-saudara menyalahkan kiri kanan, tetapi mari tatap kepada Sang Penebusmu yang telah menebus engkau, bahwa Dia sendiri berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, memecahkan pintu-pintu tembaga untuk membawa engkau menemukan segala harta yang terpendam di dalam Dia. Itulah sebabnya saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita makan dan minum perjamuan ini saudara, untuk mengingat bahwa Yesus sudah mengalahkan semua itu. Yesus sudah menyelesaikan buat kita saudara-saudara. Karena itu jangan tawar hati. Sekali lagi, jangan biarkan dirimu tawar hati. Ayo mari datang berdoa. Ambil tubuh dan darah Kristus itu saudara. Ingat korban itu. Ingat karya yang sudah Dia selesaikan. Ingat kasih-Nya yang besar. Ingat saudara-saudara, kuasa kebangkitannya dari maut. Dia sudah kalahkan itu. Dan sudah menyediakan yang terbaik, yaitu hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya. Tolak tawar hati saudara. Berdoa, baca firman Allah. Biarkan firman Allah saudara, dan biarkan roh Tuhan mencerahkan hidupmu kembali. Sekali lagi, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau engkau sedang berada dalam situasi baru mau memulai, dalam situasi sepertinya saudara-saudara berbeda, engkau merasa bahwa engkau sedang berada dalam situasi yang engkau merasa terpuruk. Tidak, saya mau katakan tidak. Kalau engkau tidak tawar hati dan belajar mengandalkan dan melihat Tuhan yang pernah melakukan perkara-perkara besar untukmu. Tuhan hanya sedang membawa saudara untuk masuk dalam satu kehidupan normal yang baru, yang harus berbeda cara hidupmu dengan yang lama, saudara-saudara. Namun tetap adalah cara hidup yang mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih karunia-Nya yang bagaikan perisai yang melindungi kita dari segala hal yang ada di sekeliling kita. Percayalah bahwa kasih karunia Tuhan itu saudara seperti perisai, melindungi kita dari pandemi, dari segala hal apapun boleh terjadi di dunia ini. Tapi dalam anugerah, dalam kasih karunia yang telah menebus kita itu saudara, kita senantiasa hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, karena itu mari kita siapkan diri kita. Mari kita bersama-sama mengambil tubuh dan darah Kristus. Karena kita tahu tubuh dan darah inilah yang telah menyatukan kita dengan Kristus. Dan olehnya kita memperoleh kekuatan untuk hidup tidak tawar hati. Karena nyata Dia telah memberikan hidupnya utuh buat kita saudara. Dan sudah menebus kita dari semua hal-hal yang hendak menghancurkan hidup kita dan membawa kita untuk terus naik dalam hidup ini saudara. Karena itu mari bersama saudara-saudara kita siapkan hati kita. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Kami berdoa bersyukur, haleluya Tuhan. Bersyukur untuk tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti kita. Saudara, kita bersyukur atas tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecah buat kita saudara. Pada tubuh Kristus yang dipecah-pecah itulah saudara-saudara yang telah membuat kita bersatu dengan Kristus dan bersatu dengan sesama saling mengasihi. Tubuh yang dipecah-pecah itu saudara bukti bahwa betul-betul Dia telah menanggung semua di dalam tubuhnya itu saudara, supaya kemuliaan tubuh itu menjadi bagian hidup kita. Karena itu ketika malam Dia akan diserahkan saudara, Dia mengambil roti dan memecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakannya, kamu ingat akan pengorbanannya itu saudara. Karena itu dalam hidup ini juga mengajar kita untuk berkorban,
dan membagi hidup bagi orang lain. Itulah kebahagiaan. Nah itu saudara-saudara, ambillah dan makanlah. Mari kita ambil dan makan bersama dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat bersama-sama cawan kita, saudara. Setelah Yesus membagi-bagikan roti dan memakannya bersama-sama sebagai tubuhnya, Dia mengambil cawan dan berkata, "Inilah cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darah. Setiap kali kamu meminumnya, kamu mengingat akan Dia dan menjadi saksi akan korban yang sudah Dia kerjakan, menyelamatkan dan menebus hidup kita." Karena itu, mari kita ambil bersama-sama dan minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu itu, Tuhan, menyatukan kami ya Tuhan dengan Engkau. Maka kekuatan-Mu, roh iman-Mu ya Tuhan, kasih dan kuasa-Mu menyertai hidup kami. Dan itulah Tuhan yang membawa kami untuk terus berjalan di sepanjang tahun 2021. Bahwa kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan mengerjakan banyak perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Karena Engkau sendiri yang menginjak para lawan-lawan kami. Engkau sendiri yang sudah menyelesaikannya bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan itu nyata melalui tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati, bahwa Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Dan kami menikmati segala kehidupan yang Kau curahkan bagi kami dalam segala kelimpahannya. Kau berdoa buat umat-Mu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh oleh bilur-bilur itu mengalir Tuhan. Tubuh dan darah itu menyembuhkan penyakit, mematahkan kutuk ya Tuhan, melepaskan ikatan-ikatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami percaya segala kuasa-kuasa jahat tidak menyentuh anak-Mu, karena itu adalah kasih karunia yang menjadi perisai bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih menjalani tahun ini Tuhan dalam kuasa kasih karunia ilahi itu. Maka kami tahu bahwa kami berjalan dalam damai sejahtera Tuhan, dalam sukacita, dan bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan dan perjamuan ini membawa berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Sebagai respon kita kepada firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sambil kita naikkan pujian Intan Permata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami.
Dan Engkau Bapa telah memberkati kami dalam ibadah kami Tuhan, melalui pujian, penyembahan dan bahkan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ya Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan sebagai respon kami Bapa. Kami berikan persembahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Kau memberkati persembahan ini Tuhan di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu GKKI Rema ya Bapa. Jemaat-Mu Tuhan diberkati Tuhan dalam segala kelimpahan ya Bapa. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian besar anugerah-Mu.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita ini bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau menyertai kami dari awal sampai akhir daripada ibadah ini. Dan kami menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan dan kebenaran Tuhan. Kami menikmati hadirat Tuhan yang begitu memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang tidak menakutkan, karena kami tahu Allah sendiri yang berjalan di depan kami. Allah sendiri yang membentengi kami, menutup barisan belakang, dan yang senantiasa mengelilingi kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas semua ini Bapa. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi, masuki hari-harimu ke depan dengan iman, bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang sukar. Sama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari para Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kamu semua, membimbing, menuntun, dan menguatkan kamu tidak tawar hati menghadapi apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan saya Pastor Samuel mengucapkan salam dan restorasi. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.